Bumi nan indah yaitu Jawa Barat. Dengan berbagai potensi, kita dapat menikmatinya tetapi harus menjaganya. Desa Sinaresmi teh desa adat penginten oge kasepuhanana tilu kasepuhan anu sami adat budayana teu benten sami-sami satilu kasepuhanana sagala rupina ti kawit naon larangan sami daya bentena salajengna aki nitip ka pihak generasi penerus anu aya di tilu kasepuhan ieu aki teu boleh penginten kamurang kali atau napi ka remaja-remaja ngadorong supados sagala rupi kerajinan-kerajinan anu aya di kampung tiasa aya dina kamajenganana tiasa pada kalaresa ulah sampai ka istilahna kasiekeun ku hasil-hasil di daerah dengan paripawasna. Saatos ayana patriot dongkap ka desa Sinaresmi alhamdulillah saya ngabantos dina produksi dina pemasaran parantosna dirojong dibimbing ku ti patriot penginten alhamdulillah terus aya kamajenganana terus aya kalintang haturkeun nuhuna. Kami telah bekerjasama dengan Patriot Desa, BUMDes, dan program ini dikeluarkan oleh BNPB yang bekerjasama dengan IPB. Pada saat ini, kami mengembangkan pengolahan gula aren. Kegiatan ini adalah kegiatan dari kejadian longsor Garehong. Tepatnya yaitu kejadiannya tahun 2018, yaitu kegiatan untuk meningkatkan ekonomi, yaitu pasca bencana di Kampung Garehong, Pedusunan Cimapak, Desa Sinaresmi. Sampurasun, kami Simkuring Iwan Suwardi selaku Kepala Desa Sinaresmi, Kecamatan Solok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Ngatur nuhun ka khususnya Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil antos jasa aya program Patriot Desa kanggo mengembangkan potensi-potensi nu aya di Desa Sinaresmi. Terima kasih sekali kepada Kang Deki yang sudah ikut serta dalam mengembangkan inovasi BUMDes untuk kedepannya agar lebih baik. Jabar juara. Sinaresmi Jaya Jabar juara. Sinaresmi Jaya Jabar juara. Sinaresmi Jaya Jabar juara. Oke, jumpa kembali bersama dengan kami Patriot Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, ya. Sampurasun untuk wargi Jabar semuanya, ya. Bersama kami hari ini adalah hari yang luar biasa karena dalam kesempatan podcast kali ini kebetulan kami ditemani oleh dua orang yang luar biasa, ya. Sampurasun sadayana, ya. Wargi Jabar, hari ini kita akan banyak sekali nanti mengupas berbincang-bincang terkait dengan bagaimana sepak terjang Patriot Desa Sukabumi yang diwakili dalam kesempatan ini oleh Desa Sinaresmi, ya. Bersama kita telah hadir
Kang Deki ya dari Patriot Desa, juga dengan lokal championnya Kang Kang Jekit, ya luar biasa. Nah ini untuk bisa lebih mengakrabkan, sepertinya akan lebih baik kalau mangga si akang-akang yang ganteng-ganteng ini memperkenalkan diri kepada wargi Jabar ya. Ini kebetulan kita ditonton oleh seluruh wargi Jabar nih ya. Mangga mulai dari yang bajunya kaosnya hitam nih. Sampurasun, perkenalkan nami abdi Jekit, asal di Kampung Cipta Mulya. Oke, lanjut mangga berikutnya Kang Saha ngaranna teh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Deki Putra Perdana. Kebetulan saat ini menjadi fasilitator Patriot Desa di Provinsi Jawa Barat, dari Kabupaten Sukabumi, yaitu Desa Sirna Resmi Kecamatan Cisolo. Oke. Baik, jadi kita wargi Jabar sudah tahu semua ya. Ini Kang Jekit sebagai local champion ya, dan profesi sehari-hari sebagai tani ya, luar biasa. Kemudian Kang Deki tadi, punten Kang Deki teh di mana, di asli Sukabumi apa mana domisili aslinya? Untuk saat ini asli Sukabumi, Pak. Asli Sukabumi. Saat ini kan karena live in kan ya. Live in. Tapi kalau asli domisili saya di Bandung, Pak. Di Bandung. Tah, Patriot Desa mah kudu kitunya. Jadi wargi Jabar bahwa dari kota atau dari desa atau dari wilayah lain sejabar itu harus siap ya ditempatkan di mana saja ya. Kebetulan dari Bandung ditempatkan ke Sukabumi. Dari Sukabumi mungkin bisa jadi ditempatkan lain. Bisa ke Bandung, bisa ke yang lain. Nah, sebagai informasi juga bahwa saya domisili itu asli kelahiran memang dari Cirebon ya, dan alhamdulillah dikasih kesempatan bisa silaturahim bertugas di Sukabumi. Baik, wargi sadayana ya, wargi Jabar, kebetulan memang kita hari ini akan banyak mengupas terkait dengan bagaimana sih sepak terjang Patriot Desa Jabar ya, yang kebetulan bertugas di Kabupaten Sukabumi yang saat ini diwakili oleh Desa Sirna Resmi begitu ya. Baik, bicara tentang Desa Sirna Resmi, barangkali ini ada sebuah desa yang berada di secara administratif di Kabupaten Sukabumi, tetapi memiliki keunikan barangkali ya. Maka saya yang mau menjelaskan kira-kira Desa Sirna Resmi itu seperti apa ya, gambaran umumnya gitu. Maka dari siapa? Untuk Desa Sirna Resmi kebetulan berada di wilayah Pegunungan Halimun ya, Pak. Halimun. Ya, Halimun. di wilayah Pegunungan Halimun di Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, yang emang secara geografis dataran pegunungan itu, dataran tinggi. Jadi untuk di Desa Sirna Resmi itu potensinya sumber daya alam dan juga hasil tani gitu. Hasil tani. Mungkin bagi Kang Jekit sih Sirna Resmi sudah jelas ya. Nah, lanjut berikutnya ya, kira-kira ini kan kita bicara tentang Patriot Desa nih. Nah, barangkali Kang Deki bisa menjelaskan kira-kira apa ya yang membuat Kang Deki kok dari yang sebelumnya seperti apa sekarang menjadi tertarik ingin bergabung bersama dengan Patriot Desa. Apa sih yang menggelitik di situ kan? Mungkin karena pemberdayaan ya, Pak ya. Pemberdayaan. Okay. Punya latar belakang juga berwirausaha gitu, berwirausaha dari kerajinan tangan. Oh, kerajinan ya, tangan. Kebetulan dulu pernah mempunyai usaha juga, memberdayakan anak-anak muda di dekat rumah, di sekitar rumah. Untuk berproduksi inovasi kerajinan tangan, Pak. Inovasi kerajinan tangan. Nah, ini kan kemudian di situ ada kata kunci adalah pemberdayaan ya. Kata kuncinya pemberdayaan. Nah, di sini ya, ini juga hal yang mungkin menarik ya, teman-teman atau wargi Jabar semua ya. Di situ ada kata pemberdayaan. Pemberdayaan ini kebetulan memang segmennya, wilayahnya adalah perdesaan begitu ya. Dari latar belakang usaha di bidang kriya berarti ya, kalau kerajinan tangan itu biasanya memang dekat ya dengan pedesaan. Nah, ini mungkin dari situ tadi kan
kita tahulah bahwa Sinar Resmi itu adalah sebuah desa yang memiliki keunikan di mana di dalamnya ada tradisi adat gitu ya, saya dengar ya, dan mungkin warga Jabar sebagian mendengar tapi juga belum jelas. Kira-kira sebagai seorang patriot gitu ya, bagaimana bisa atau strateginya seperti apa masuk bisa beradaptasi dengan lingkungan desa yang punya adat tradisi yang berbeda nih. Maka Kang Deki. Sebetulnya kalau dari sisi desa, desa Sirna Resmi itu bukan desa adat, Pak. Oh, bukan desa adat. Belum termasuk ke dalam desa adat. Tetapi di Sirna Resmi itu ada 3 kasepuhan adat atau 3 kampung adat. Jadi yang pertama itu Kasepuhan Cipta Mulya, Kasepuhan Sinar Resmi, dan Kasepuhan Cipta Gelar. Mungkin secara garis besar masyarakat di Sirna Resmi itu insuputu dari 3 kasepuhan yang ada itu. Oh, jadi itu kira-kira satu rumpun? Satu rumpun, masih satu turunan lah dari masih satu turunan. Jadi terkait adat dan tradisi tidak ada yang berbeda sama sekali, Pak. Walaupun di dalamnya ini secara administrasi itu desanya adalah Desa Sinar Resmi begitu ya, tetapi di dalamnya ada 3 kasepuhan dan itu satu rumpun. Nah, satu rumpun. Kang Jacket bisa menjelaskan nggak barangkali di dalamnya ada apa itu? Kasepuhan 3 barangkali ada strukturnya atau ada banyak. Coba gimana? Mungkin warga Jabar pengen tahu lebih jauh ya tentang kasepuhan itu seperti apa gitu kira-kira. Apa menyebutkan struktur apa? Ya, boleh. Misalkan tadi strukturnya mungkin ada kalau di ini kan ada kerajaan apa ya. Nah, kalau di sana itu seperti apa kira-kira? Sama sih. Ada dari mulai kolot lembur, ya. Ada kidukun, terus apalagi? Ada penghulu, ya, hidung berang. Ya. Nah, tapi struktur tertingginya pemangku adatnya namanya ketua adat. Itu yang disebut biasa abah. Itu ya, abah. Baik. Berarti 3 kasepuhan tadi ada 3 abah ya? Iya, ada 3 abah. Ini unik sekali ya, dalam suatu desa ada 3 abah. 1 kepala desa. Ya, tapi 1 kepala desa ya. Apa sebutnya di sana? Jaro. Nah, ini warga Jabar ya, kalau di tempat lain mungkin mengenal kata kades, mungkin kubu gitu ya. Kalau di Sukabumi, khususnya di wilayah selatan ini adalah jaro ya, seorang kades itu. Nah, coba barangkali Kang Deki bisa menjelaskan ya bagaimana bisa beradaptasi masuk ke wilayah penugasan di desa yang punya tradisi kuat seperti ini ya. Gimana tuh strateginya sehingga bisa ya istilahnya inilah ya sebagai seorang pemberdaya kan ya harus bisa masuk ke di dalam struktur masyarakat yang sedang kita dampingi itu. Sebetulnya nggak ada strategi khusus gitu ya Pak, karena pengalaman di bidang pemberdayaan juga mungkin terkait adat tradisi baru kali ini saya masuk ke wilayah adat dan tradisi. Jadi, gitu baru pertama kali di Patriot. Jadi untuk mendekatkan diri kemudian untuk lebih melebur dengan masyarakat ya saya mencoba mengesampingkan siapa diri saya, kemudian juga pribadi saya dikesampingkan dulu gitu. Lebih ke hubungan manusia gitu, ibaratnya menjaga tata krama di sana, sopan santun, kemudian juga terkait adat dan tradisi ya kita harus menghargainya itu gitu. Jadi bisa masuk ke ranah adat yang ada di kasepuhan itu melalui pendekatan yang humanis lah. Nah ini warga Jabar semua, dari penuturan ini jelas ya bahwa ternyata memang secara alamiah ya begitu ya bagaimana kita bisa masuk ke wilayah adat, yang penting kita bisa diterima begitu ya, sehingga kemudian proses-proses berikutnya bisa mengalir dengan alamiah. Nah sekarang tentu kita juga pengen tahu ya apa sih potensi dari Sinar Resmi itu dan bagaimana tuh strategi bisa menggali informasi tentang potensi, mungkin juga aktor-aktor kunci yang ada di dalam yang disebutkan sebagai oleh Kang Jacket ya. Seperti apa tuh strategi menggali potensinya, mungkin memetakan aktor untuk bisa masuk di dalam proses pemberdayaan berikutnya.
di samping melakukan pemetaan mungkin ya, saya juga sebagai patriot desa yang ada di Sirna Resmi melakukan ibaratnya melalui pendekatan itu Pak. Jadi melalui pendekatan tersebut secara kasat mata atau secara garis besar mungkin dapat diketahui bahwa potensi di Sirna Resmi itu berawal dari sumber daya alam juga, kemudian sumber daya manusia juga tidak dapat dikesampingkan. Karena kenapa sumber daya manusia tidak dapat dikesampingkan di Sirna Resmi? Karena di sana tuh kan masyarakatnya emang masyarakat adat gitu yang memang terbiasa bertani untuk mata pencariannya, tetapi tidak diekonomikan. Justru tidak diekonomikan dalam pertanian, dalam di garis bawahi itu beras dan padi Pak. Beras dan padi ya. Oke. Ini satu hal yang menarik ya warga Jabar, bahwa ternyata di Sirna Resmi walaupun sebagian besar ya masyarakatnya itu bertani, tapi justru tidak mengkomersialisasikan padi atau berasnya ya dari hasil tani itu. Nah, ini satu yang menarik. Kira-kira apa yang menjadi dasar kenapa kemudian masyarakat sana kok tidak seperti pada umumnya ya masyarakat desa kalau bertani ya pasti akan terjadi mungkin transaksi dan sebagainya di ini. Kira-kira apa sih yang apa karena terkait dengan kepercayaan atau seperti apa? Mungkin dari Kang Deki atau Jekit bisa membantu menjabarkannya. Karena adanya ketiga kasepuhan tersebut yang jadi Kesatuan Adat Banten Kidul ya Pak. Jadi masyarakat di sana itu malah bukan, jadi banyak salah tanggap gitu dari pandangan masyarakat terkait adat dan tradisi, bahwa di Sirna Resmi itu atau di wilayah kasepuhan mereka itu bukan mentuhankan beras atau padi. Ada persepsi bahwa kata sesepuh adat gitu ya, kata sesepuh adat itu kita itu mupusti bukan migusti. Mupusti. Ya, bukan migusti. Jadi mereka itu melestarikan, menjalankan, bukan mentuhankan gitu terkait adat dan tradisi mereka. Melestarikan atau menjalankan. Kearifan-kearifan lokal itu. Dan bukan mentuhankan, jadi mupusti lain migusti gitu. Oke, ada tambahan Kang Jeket? Udah. Oke. Jadi ini barangkali sesuatu yang mispersepsi ya pada umumnya masyarakat wargi Jabar pada umumnya ketika melihat bahwa satu komunitas kemudian dia memuliakan tadi padi atau mungkin gabah ya, sebenarnya hanya ingin menjalankan tradisi ya, melestarikan. Jadi apakah ini ada kaitannya dengan mungkin rasa syukur, rasa apa gitu ya? Betul. Ya, jadi tidak kemudian dengan semena-mena tadi karena ada istilah selaras alam ya gitu ya. Nah, kemudian ini menjadi sebuah tradisi yang memberi penghargaan ya atau menempatkan padi sebagai sesuatu yang perlu dilestarikan tadi ya. Di Sirna Resmi itu Pak yang unik tuh terkait panen Pak. Panen dan proses tanam itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. 1 tahun 1 kali. 1 kali. Nah, kalau 1 tahun 1 kali, berarti asumsinya adalah kemudian bagaimana masyarakat di sana bisa ya istilahnya menjalankan roda ekonomi desa atau mungkin ekonomi keluarga lah ya. Kalau 1 tahun sekali kira-kira bagaimana nih bisa memenuhi kebutuhannya ya, karena kan tadi tidak boleh dikomersialkan, tidak boleh dijual. Nah, gimana tuh kira-kira? Itu yang membuat sedikit saya selalu bertanya gitu ya kepada masyarakat di Sirna Resmi. Misal ketemu dengan ibu-ibu atau bapak-bapak, Pak atau Bu, kenapa 1 kali, kemudian apakah cukup kemudian juga terus ini tuh hasilnya nggak diperjualbelikan gitu. Mereka tuh rata Pak semuanya menjawab karena kita di sini itu mencari berkahnya gitu. Mencari berkahnya. Nah, ini luar biasa ya bagi Jabar. Jadi ketika berkah itu sesuatu bisa jadi cukup. Betul. Bahkan mungkin jadi bisa lebih. Ya? Lebih. Ada kitnya di sana paribasa saeutik kudu mahi, loba kudu nyesa kalau di Sirna Resmi itu. Filosofi sekali. Bisa bantu jelaskan ya ini apa nih maksudnya? Ya mungkin terkait
kembali lagi ya ke panen satu tahun dalam satu kali itu, ketika sedikit panennya ya harus cukup gitu Pak. Tapi ketika banyak harus nyisa atau ada tabungan gitu. Ada tabungan. Oke. Barangkali Akang bisa menjelaskan kira-kira leit di sana itu fungsinya sebagai apa sebenarnya? Sebelumnya mohon maaf ya kalau ada salah dalam menjelaskan. Mungkin ini dari mata atau pandangan saya selama pendampingan di Sirna Resmi. Kalau jadi leit itu sebetulnya tabungan masyarakat di Sirna Resmi, Pak. Tabungan masyarakat. Kalau kebanyakan masyarakat luar itu tabungan itu berkaitan dengan harta dan kekayaan mungkin ya. Kalau di Sirna Resmi itu justru yang diutamakan itu padi atau beras, Pak. Jadi si leit itu bisa jadi tabungan karena di tiap kasepuhan pasti ada leit sijimat, Pak. Ada leit sijimat. Leit sijimat. Itu tuh bukan berarti leit kasepuhan pribadi atau untuk abah, tapi itu untuk tabungan masyarakat ketika masyarakat tidak punya beras atau tidak punya padi bisa meminjam dari sana. Oh, ini luar biasa ya. Jadi masyarakat Sirna Resmi sudah memiliki semacam sistem sistem, Pak. Modal sosial ya begitu ya, sebagai jaminan sosial bagi masyarakat di sana. Dari hasil panen yang 1 tahun sekali itu sebagian masuk di leit sijimat sebagai tabungan masyarakat. Nah, kira-kira hubungannya apa nih dengan masyarakat ketika misalnya dia tadi ada acara, ada apa? Ini apakah kemudian semacam bisa meminjam atau seperti apa? Lebih ke ketika memang benar-benar kekurangan sih, saya nanya misal ke baris kolot atau misal ke masyarakat yang di sana, proses minjam padi atau beras di leit sijimat itu seperti apa, mungkin ketika memang dalam kondisi-kondisi tertentu gitu Pak. Misal kondisi emang lagi pacekliknya emang panjang gitu, bisa tabungannya itu dari sana. Kalau di tonase 1 leit itu mungkin lebih dari 10 ton ya, lebih. 1 leit. 10 ton. Itu per kakak punya 1 leit, Pak. 1 leit. Per kakak itu. Kadang lebih. Malah bertambah bukan berkurang tiap tahun itu. Artinya tabungannya makin besar ya. Betul, Pak. Apalagi kalau itu diagregasi gitu ya, dikumpulkan desa gitu ya. Kan itu tadi ada 3 kesepuhan ya. Luar biasa ini ketahanan pangan. Bahkan mungkin kalau saya menyebutnya ini bukan cuma sekedar ketahanan pangan, kedaulatan pangan gitu ya, bahwa masyarakat Sirna Resmi itu berdaulat atas pangannya sendiri ya, sehingga kemudian ketika ada satu dan lain hal mereka sudah bisa saling menguatkan satu sama lain. Ini luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke barangkali tadi kan kita sudah mencoba bahwa di situ ada potensi alam ya, kemudian di situ ada ketahanan pangan. Nah, kira-kira bagaimana strategi dari Kang Deki selaku patriot desa itu menumbuhkan inisiatif-inisiatif unggul dan unik ya berdasarkan hasil pemetaan baik itu kondisi alam maupun aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Di Sirna Resmi mungkin bisa dikerucutkan ya dari sisi potensinya. Karena masyarakatnya itu kan masyarakat adat, kemudian juga dari struktur rumahnya juga udah mulai estetik lah kata anak milenial sekarang mah, itu rumah-rumah juga estetik, jadi dari bahan alam gitu rumah juga. Jadi untuk potensi mungkin bisa dikerucutkan ke dalam kerajinan tangan, kemudian juga karena banyaknya melimpah pohon aren ya gula semut juga, terus pertanian dan perkebunan. Nah, untuk strategi sih sebetulnya lebih ke memperkuat adanya penggerak lokal gitu Pak. Jadi ketika di kerajinan tangan siapa yang menonjol mungkin ya, bisa jadi siapa yang menonjol, kemudian intervensi untuk memperkuat atau ibaratnya kita sharing ilmu gitu di lapangan itu. Bukan saya merasa lebih tahu, enggak, tapi lebih ke sharing ilmu, apa yang saya ketahui dan mungkin apa yang penggerak lokal ketahui, kita saling berbagi ilmu gitu. Oke, ini satu strategi unik juga ya. Tadi bagaimana masuk melalui adat ya, di situ ada baris kolot, ada apa, ada abal dan sebagainya, sehingga kemudian bisa
diterima dengan baik, kemudian dari situ muncul proses pemetaan begitu ya. Nah, saat ini kemudian ternyata inisiatif itu atau termasuk juga jalannya melahirkan inovasi produk gitu ya, itu memang hasil kolaborasi dari sharing ya, sharing, antara Patriot dengan para local champion itu tadi ya. Oke, nah menurut saya kita tahu semua ya bahwa di dalam memberdayakan masyarakat itu kan kita tidak bisa sendiri ya, pasti butuh support dari sangat butuh, ini ya, baik tadi dari dalam sudah ada support dari Abah, dari Baris Kolot, dan kemudian ditambah lagi dengan local champion. Nah, gimana tuh membangun kolaborasi dari yang sudah ada dari dalamnya dengan pihak keluar? Itu mungkin bisa diceritakan. Untuk kolaborasi, ya benar sih, kita bergerak di lapangan itu tidak bisa sendirian gitu Pak, meskipun penempatan Patriot itu kan satu desa satu orang. Tetapi tahun ini. Tetapi ketika di lapangan kita harus mencoba melebur dan peka dengan program-program apa sih yang akan masuk ke desa gitu. Kemudian juga pihak-pihak mana yang akan bisa kita rangkul untuk kolaborasi dengan potensi yang ada di desa gitu, menyesuaikan. Untuk tahun sekarang, alhamdulillah untuk Sirna Resmi, saya menyebutnya basis potensi Pak. Di Sirna Resmi itu inisiasi-inisiasi yang kita bareng-bareng dengan penggerak lokal itu dari basis potensi kerajinan tangan ya, kemudian basis potensi gula semut. Nah, basis potensi gula semut itu dipecah jadi dua juga Pak. Jadi dua. Gula semut Halimun dan Sajati. Ada. Jadi untuk kolaborasinya lebih mempererat 3 atau 2 basis potensi tersebut dan merangkul dengan pihak-pihak luar gitu. Alhamdulillah tahun sekarang kita berkolaborasi dengan BNPB juga. BNPB ya. Itu terkait program penanggulangan ekonomi pasca bencana. Karena dulu pernah ada kejadian tuh ya di longsor di Cimapak. Ya. Di Cimapak. Mungkin BNPB menyasar korban longsor, tetapi di sana kita mengintegrasikan untuk satu desa skalanya Pak. Jadi bukan hanya satu kampung saja ya. Jadi awalnya memang yang program BNPB ini di satu kampung saja. Satu kampung. Nah, saat ini kemudian dilebarkan jadi satu desa. Satu desa. Kenapa seperti itu? Hemat saya mungkin ketika satu kampung itu telah ibaratnya telah pulih, mungkin yang lain malah jadi jomplang Pak. Tapi kan ketika satu desa itu diintegrasikan, jadi si kampung itu bisa ibaratnya pemulihan ekonomi itu benar-benar masyarakat desa yang memulihkannya gitu. Ya memang kadang-kadang kita tahu ya, kalau ada satu intervensi program gitu ya di satu titik, kemudian itu bisa kadang-kadang menimbulkan imbas lain, jealous gitu ya, karena di situ mendapat bantuan, di sini enggak. Tapi dengan cara terintegrasi satu desa itu, potensi-potensi itu tumbuh ya, kemudian tidak ada konflik horizontal. Dengan catatan bantuan itu tersalurkan kepada yang berhak gitu Pak. Jadi mereka kemudian bisa menerima itu ya. Betul. Walaupun mungkin ini korban terdampak utamanya kan yang kena bencana, tapi yang lain kemudian dia akan juga ikut mendapatkan manfaat dari proses dan intervensi program itu. Ini luar biasa ya. Memang ini pendekatan yang holistik ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan efek jealous, kemudian satu sama lain kurang kerjasama misalnya ya. Ini luar biasa. Nah, selain tadi ada BNPB, ada pihak lain nggak yang terlibat di dalam apa yang diintegrasikan tadi oleh Patriot ya? Untuk stakeholder lain mungkin dari swasta mungkin ya Pak. Dari swasta. Untuk lebih ke pemasaran sih. Pemasaran produk. Apa ada lembaganya kan di situ? Ada Kresa Indonesia. Kresa Indonesia. Ya. Ini khususnya geraknya di bidang apa nih ya? Itu UMKM untuk jadi si Kresa Indonesia itu mempunyai gerai UMKM di wilayah Bogor. Nah, jadi produk-produk dari basis potensi yang ada sudah didampingi itu bisa masuk ke Kresa juga. Ini luar biasa ya. Pemirsa Wargi Jabar ya. Memang kita tahu ya bahwa salah satu kelemahan dari masyarakat pada umumnya ya, apalagi yang baru pulih dari bencana gitu, yang
UKM yang normal saja biasanya termasuk di bidang pertanian itu adalah pemasaran ya. Nah ini kemudian langsung diintegrasikan ya dengan Kresa Indonesia, luar biasa. Itu dari sisi swasta tadi. Ada hal yang lain nggak yang selain dua tadi BNPB kemudian Kresa Indonesia, ada lagi pentahelik yang coba dikembangkan? Ada perguruan tinggi ada nggak di situ? Perguruan tinggi ada IPB ada. Pak. Oh IPB. Ya. Jadi IPB juga terlibat di kira-kira dari sisi apanya nih? Jadi IPB itu sebagai fasilitator BNPB. Nah yang berkolaborasi itu di lapangan Patriot Desa dengan fasilitator tersebut Pak. Oh jadi BNPB juga kerjasama dengan IPB. Dia juga punya fasilitator. Nah ini kemudian fasilitator bersama-sama dengan Patriot Desa bagaimana mendampingi masyarakat tadi ya. Dari mulai pendampingan, pelatihan dan juga pemasaran itu Patriot Desa dan fasilitator IPB itu yang bersama-sama. bersama. Nah ini luar biasa ya. Jadi ada unsur universitas, perguruan tinggi, kemudian ada swasta, kemudian juga ada pihak government ya, yang ini PNPB. Nah kalau setingkat kabupaten ada nggak yang ikut juga mensupport program tadi yang inisiatif yang sudah dibangun ini? Untuk pihak kabupaten, alhamdulillah 1 bulan ke belakang itu Ngabala itu mengikuti pelatihan di kawasan Geopark Pelabuhan Ratu Ciletuh Pelabuhan Ratu. Itu terkait pelatihan kerajinan tangan Pak. Jadi pelatihan kerajinan tangan. Jadi ada Asosiasi Bambu Sukabumi. Asosiasi, ada lagi tambahannya. Ada lagi tambahan. Luar biasa. Jadi yang paling hebat itu Asosiasi Bambu Sukabumi itu di bawah Dinas UMKM Kabupaten Sukabumi. Bekerja sama dengan Kementerian ISDM Pak. Wow. Ini ada juga government sampai ke vertikalnya sampai ke kementerian ya, ikut mensupport ini juga ya. Betul. Baik, ini luar biasa ya Wargi Jabar bahwa ternyata dalam proses memberdayakan masyarakat itu tidak bisa sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi perlu keterlibatan berbagai pihak untuk mensupport sehingga kemudian menjadi ada langkah-langkah yang ke depan. Nah, kira-kira menurut Kang Jekit nih sebagai bagian dari local champion ya, apa sih yang dirasakan setelah adanya Patriot bersama dengan tadi ya ada basis potensi yang ada ya kalau tidak salah. Sok banyak Pak. Apa? Banyak ya. Apa aja tuh kira-kira yang bisa diceritakan dibagikan kepada wargi Jabar ya setelah adanya Patriot ini, apa sih yang dirasakan gitu ya? Terutama di kerajinan tangan ya. Kerajinan tangan. Sekarang tuh lebih banyak inovasi. Iya. Oke. Inovasi apa? Desain atau? Desain. Oh, desain juga. Desain, iya. Oke. Apalagi yang lain selain itu? Ada nggak inovasi teknologi di situ yang masuk juga? Ada. Apa itu? Dari mulai laser, mesin bubut. Laser, mesin bubut. Nah, coba lihat. Ya, wargi Jabar ini walaupun tinggalnya pinggir leuweung ya. Iya, pinggir leuweung di gunung. Di gunung, Pak. Kawasan pegunungan Halimun kan. Ini tinggal di gunung ya, yang mungkin orang melihat apalagi ini ada tradisi adat, tetapi tetap bisa menerima inovasi teknologi bahkan media sosial. Media sosial. Ini luar biasa. Pada umumnya ya Kang, masyarakat itu punya persepsi yang namanya masyarakat adat tradisi itu kemudian terkungkung, tertutup gitu ya, sehingga mereka itu kadang-kadang dipersepsikan anti teknologi dan sebagainya ya, sampai ya seperti itulah ya pada umumnya. Tapi rupanya di Sinar Resmi ini unik ya wargi Jabar. Walaupun ini adalah tradisi namanya Kesatuan Adat Banten Kidul ya. Betul. Tetapi bisa menerima teknologi sampai bahkan laser, mesin bubut dan sebagainya. Tentu ini hasilnya luar biasa ya. Sampai tadi bekerja sama dengan apa? Asosiasi Bambu Sukabumi. Wow, apa yang mereka tawarkan atau apa kerjasama yang sudah dibangun dengan untuk Asosiasi Bambu Sukabumi itu lebih ke peningkatan kapasitas Pak. Peningkatan kapasitas. Jadi kan kebetulan untuk Sirna Resmi itu masuk ke kawasan Geopark Ciletuh dan Pelabuhan Ratu. Dari sisi adat dan tradisinya. Adat dan tradisi. Nah kemudian untuk kerajinan tangannya Asosiasi Bambu Sukabumi itu mewadahi pengrajin-pengrajin yang ada di kawasan Geopark, khususnya pengrajin bambu untuk peningkatan kapasitas Pak. Peningkatan kapasitas. Berarti pernah ada pelatihan-pelatihan? Pernah gitu? Pak. Pernah. Oke. Apa saja tuh yang pelatihan yang pernah barangkali dilakukan bersama dengan mereka tadi? Jadi untuk pelatihan itu dilaksanakan di Sukabumi Kota,
pelatihannya lebih ke inovasi produk, sama seperti yang mungkin telah Patriot Desa dan penggerak lokal jalani gitu sebelumnya. Makanya Kang Benot itu ketika beres pelatihan bilang, alhamdulillah na di sirna resmi mah teu ngisinkeun kanggo pelatihan ayeuna teh. Jadi ibaratnya tidak tidak malu-maluin untuk pelatihan yang diselenggarakan di sana gitu, karena malah Kang Benot, kemudian juga ada Mang Aka, kemudian juga ada Uping, itu mereka yang didaulat sebagai ibaratnya apa ya? Anak muda yang emang concern ke bambu, karena Ngabala itu masih anak muda Pak, jadi tingkatannya, jadi malahan dimandat untuk ikonnya bambu Sukabumi itu dari Sirna Resmi. Sirna Resmi luar biasa ya. Memang pada umumnya orang kalau misalnya kria, apalagi yang model-model seperti itu biasanya orangnya udah sepuh-sepuh ya. Ini malah justru milenial ya, anak muda ya, luar biasa ya. Jadi ini ya insya Allah lah ini menjadi generasi penerus ya untuk bagaimana melestarikan alam. Ini satu sisi melestarikan alam, tapi satu sisi menghasilkan karya ya begitu ya. Ada apalagi ditambung dengan wah kayaknya ini akan menjadi sesuatu banget ya. Oke, kita lanjut ya. Kang Jakit nih, apa sih yang menarik atau yang mungkin sangat dirasakan ya ketika bareng-bareng sama Patriotnya, apa nih suka dukanya atau apanya lagi tuh kira-kira? Banyak dukanya. Banyak dukanya. Kenapa tuh? Kenapa? Coba barangkali wargi Jember pengen tahu. Menurut saya ya yang paling menarik Patriot tuh kerjaan 24 jam Pak. 24 jam. Kayak klinik ini ya. Klinik kesehatan gitu ya. Kenapa? Apa yang dijaga nih sampai 24 jam ini ya? Pas waktu itu pas bikin kerajinan misalnya. Bikin kerajinan, iya. Gimana tuh? Apa yang lagi dibikin tuh sampai 24 jam? Bikin souvenir ya. Souvenir. Jadi dari mulai bahan, kemudian desain itu satu hari full. Besoknya lanjut lagi. Seperti itulah. Oke. Nah ini barangkali, tapi sebelumnya belum pernah nih ada yang protes nggak, misalkan warga ini kok jadi kerjanya sampai dari pagi, nggak ada ya. Artinya masyarakat bisa menerima ya etos kerja yang mungkin tidak seperti biasanya ya. Barangkali ada pamali ya, ini malam-malam masih kerja gitu, nggak ada ya, nggak ada. Nah ini ya para pemirsa semua ya, ini luar biasa. Sudah ada semacam perubahan persepsi masyarakat sendiri ya, bahwa mungkin kerja profesional itu seperti itu ya. Memang kalau misalnya sudah berani ngambil order misalnya terima order, selesai tanggal sekian harus dilayani dengan baik walaupun terpaksa sampai lembur dan sebagainya. Nah, tapi ada satu hal yang saya tekankan ke masyarakat gitu ya, atau ke penggerak lokal. Kita boleh asik dengan ekonomi gitu ya. Tapi saya juga menyadari bahwa kewajiban masyarakat di sana itu bertani. Ya, makanya ketika musim tani gitu, itu tidak bisa ditinggalkan, Pak. Kegiatan bertani itu. Ngabalanya itu malah ditinggalkan. Nah, saya itu mendukung tuh. Karena kewajiban mereka itu bertani gitu. Jadi jangan sampai ibaratnya mengalihkan kewajiban mereka ke dalam, meskipun itu ada ekonominya gitu. Ya memang ini kadang-kadang sebuah dilematis ya, ketika kemudian bagaimana bisa menselaraskan antara tradisi dengan ekonomi. Nah ini sebuah terobosan ya, bahwa tradisi terus harus bisa dilestarikan, harus dijalankan sesuai dengan memang tadi ya keyakinan, kepercayaan dan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang baik itu tadi. Tetapi ekonomi juga bisa tidak mengganggu yang tradisi tadi. Padahal tadi kan panen cuma sekali gitu ya, petani ini satu keajaiban ini, orang mungkin nggak bisa ngeliat. Ya, betul. Tapi masyarakat di sana punya tabungan luar biasa. Luar biasa, Pak. Tabungan berupa pangan ya, keamanan pangan gitu. Oke, jadi yang jelas berubah tadi adalah terkait dengan mindset masyarakat di sana ya, yang bisa menerima, sangat adaptasi budaya-budaya baru seperti tadi etos kerja lembur sampai malam bisa diterima ya. Kemudian tadi juga ada
inovasi produk dengan masuknya mesin teknologi juga nggak ada istilah nggak bisa masuk begitu ya. Ini luar biasa. Baik, kira-kira kalau terkait dengan kemandirian nih, menurut pandangan Kang Deki ya selaku patriot yang mendampingi, kira-kira seperti apa proses pemandirian inisiatif yang sudah dibangun tadi, yang Ngabala, terus tadi apa ada Gula Semut ya, sama yang satu lagi apa Sejati ya. Sejati. Oke, gimana tuh kira-kira ya namanya kita ini program ya, mungkin ada sekuen yang harus sudah batas waktunya atau mungkin ada rolling dan sebagainya. Ini kan biar Kang Jekit nih jangan kemudian nanti ketika kemudian proses itu waduh merasa kehilangan atau gimana ya. Jadi untuk proses menuju kemandirian mungkin ya, kemandirian itu salah satu kuncinya yaitu berkelanjutan, Pak. Berkelanjutan. Bukan hanya dari masyarakat desanya, tapi harus ada dukungan-dukungan pihak-pihak terkait gitu untuk berkelanjutan tersebut. Tapi mungkin ketika pemberdayaan dianggap gagal itu ketika kita telah melakukan pendampingan dan ketika kita sudah tidak ada lagi, malah tidak berkelanjutan gitu. Nah itu kegiatannya berhenti misalnya gitu ya. Itu mungkin saya telah gagal melakukan pemberdayaan di Sirna Resmi. Mudah-mudahan gitu, setelah kita menjalani selama, saya kan sudah 2 tahun Pak di Sirna Resmi. Sampai dengan hari ini kira-kira hampir 2 tahun. Hampir gitu 2 tahun. Okay. Mudah-mudahan setelah kita bareng-bareng dengan penggerak lokal, kemudian juga ada basis potensi, di sana ada anak-anak muda yang saya sangat mengapresiasi dengan anak-anak muda yang terlibat gitu di bersama saya dalam ibaratnya mengelola potensi dan mengembangkan gitu potensi yang ada di desa. Saya sangat mengapresiasi semangat-semangat mereka. Mudah-mudahan dengan keberlanjutan ya, saya nggak berharap mungkin karena Patriot mah namanya program kan ya, akan suatu saat akan tidak ada gitu. Tapi seenggaknya ada beberapa program juga gitu untuk khusus untuk penggerak lokal gitu. Oke, jadi ada semacam program kelanjutan yang akan merawat dari penggerak lokal yang lokal. Nah, ini saya juga bertanya nih Kang Jekit nih. Kalau nih kan tadi kan sudah jelas ya bahwa namanya Patriot itu program bisa jadi ada durasi atau mungkin rolling. Kalau seandainya nih Kang Deki mungkin misalnya tahun depan kemudian dia rolling misalnya atau mungkin dipindahkan tempat, kira-kira siap nggak atau kegiatan tuh masih jalan nggak kira-kira ya? Harus siap. Waduh, yang luar biasa. Oke, siapnya seperti apa kira-kira? Apa namanya ya yang sudah dipersiapkan bersama dengan penggerak-penggerak lokal yang lain tadi. Harus jalan, Kak. Jangan sampai melempem. Oke, artinya secara ini siap ya ketika kemudian berarti sudah ada sistem mungkin di dalamnya kan untuk bisa tetap jalan. Karena alhamdulillah Pak, setelah adanya basis potensi gitu ya. Ya, tadi dipetakan ya. Itu. Okay. Jadi setiap nggak rutin sih sebetulnya. Jadi kita tuh selalu ada pertemuan dari ketiga, entah itu di Cipta Mulya atau mungkin di Cimapag atau mungkin di Sinar Resmi atau di Cipta Gelar. Kita selalu melakukan kumpulan gitu. Dari Jekit dan Kang Menot kan itu wilayahnya di Cipta Mulya. Kadang kita ngumpul di Sinar Resmi, kadang kita ngumpul di Cipta Gelar. Jadi seluruh dari 3 kesepuhan terangkul, kemudian juga di tiap dusun juga terangkul, Pak. Oh, jadi misalnya tadi yang Ngabala itu juga ada anggotanya di 3 ada, betul ada, Pak. Demikian pula yang Gula Semut. Ya, jadi nggak terfokus di satu titik gitu, tapi itu hanya sebatas untuk ibaratnya pemantiknya gitu. Pemantik. Jadi ada sentra-sentranya, tetapi sebetulnya membernya atau anggota yang menjadi bagian dari itu komunitas itu ada di 3 tersebar itu ya. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi tetap ada sentra, tetapi juga tetap merangkul dari 3 kesepuhan tadi. Nah, ini terkait dengan gula semut nih. Biasanya umumnya kalau gula secara tradisional kan suka ada pengepul dan sebagainya. Ini ada nggak? Ada sesuatu nggak cara supaya tidak terjadi konflik atau dari kelompok gula semut? Nah, ada sedikit
yang unik Pak terkait keberjalanan ketika waktu itu dengan kolaborasi dengan BNPB. Ya saya dengan penggerak lokal gitu nggak mau menghilangkan namanya pengepul di desa. Oke. Karena istilahnya apa kalau di desa itu? Tangkulak. Tangkulak. Oh, tangkulak. Kita tuh nggak bisa menghilangkan tangkulak di desa karena mata pencaharian mereka juga di sana gitu. Dan itu juga penduduk di sana gitu. Masa aja kita pangkas gitu. Jadi kita juga kita rangkul. Tangkulak itu juga kita rangkul. Nah, jadi di satu kelompok gula Halimun itu atau di program pendampingan ekonomi itu ada 3 kelompok Pak. 3 kelompok. Okay. Yang pertama itu kelompok petani. Kemudian kelompok pengepul. Ada petani ini penerus berarti. Ya, itu yang memproduksi dari niranya sampai jadi gula. Kemudian juga ada kelompok pengepul, ada kelompok perempuan produktif itu untuk pengemasan. Ya. Oke, nah ini kemudian nanti pemasarannya kemana nih? Apakah mereka juga sudah punya pelanggan sendiri? Nah, pemasarannya itu di samping dengan Kresa Indonesia yang tadi ya, yang kolaborasi itu yang dari juga dengan kita inisiasi agar BUMDes itu bisa jadi si gula semut yang dari program pendampingan itu atau dari gula semut Halimun itu masuk ke BUMDes Pak. Ke BUMDes. Ya. Oke, wah ini luar biasa ya. Jadi pasarnya juga punya beberapa segmen ya. Ada dari BUMDes, ada juga kerjasama dengan Kresa. Oke, lanjut ya. Baik, mungkin yang juga perlu kita ketahui ini sebelum closing ya. Apa sih harapan seorang Kang Jekit sebagai LC, sebagai local champion ya, kepada program Patriot itu ke depannya kira-kira? Harapan saya semoga di Desa Sinar Resmi tetap ada Patriot. Karena itu Pak sangat membantu warga di sana. Oke, jadi karena manfaatnya tadi dirasakan, jadi kalau bisa ada gitu ya. Kalau bisa ada. Bangga sama kepada para pihaknya yang kompeten mengharapkan ada ya gitu ya. Oke, kalau dari sisi Patriot gimana? Kira-kira ke depan itu harapan terhadap program seperti apa? Mungkin saya lebih menitik beratkan harapan itu kepada LC Pak. Oke. Harapan saya kepada LC terutama kepada Jekit, kemudian Kang Bendot, Kang Apri, Kang Ipan, dan umumnya warga masyarakat Sirna Resmi itu tetap semangat gitu Pak dalam proses pembangunan atau pemberdayaan di desa karena insya Allah niat baik nggak akan mengkhianati apa yang di hasilnya ya. Jadi apa seberapa besar kita ada niatan baik pasti akan tercapai apapun itu Pak. Makanya untuk Jekit alhamdulillah ini ada kabar baik juga Pak. Alhamdulillah kemarin Jekit juara lomba cerita desa. Nah, ini luar biasa. Kategori video. Satu tingkat provinsi Jawa Barat. Tingkat provinsi. Wah, juara 1 Pak. Juara 1. Makanya harapannya ya Jekit jangan berhenti di sini, jangan cukup berhenti di sini terkait dokumentasi segala potensi-potensi yang ada di desa, kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan adat. Intinya sih percaya bahwa di desa kita bisa berdaya, bisa berdaya, bisa berkarya, apapun bisa di desa itu. Ini kayaknya cocok ya dengan jargonnya kayaknya ya. Betul Pak. Jadi tinggal di desa gitu ya. Rezeki kota, bisnis mendunia. Ari Jekitnya tinggal di pinggir leuweung ya, di gunung deh ya. Bisa berkarya, bisa juara 1, ketemu sama pejabat-pejabat tingkat provinsi gitu ya. Nah, ini jadi nggak menghalangi ruang dan waktu gitu. Karya nggak akan menghalangi ruang dan waktu kalau karya itu. Baik. Nah, mungkin sedikit bisa cerita Kang Jekit nih kira-kira apa sih yang tadi dibuat ya? Ada apanya tuh di cerita desanya ya? Sehingga kemudian ini dinilai oleh para juri sampai tingkat provinsi luar biasa begitu. Sok mangga sedikit diberikan ulasan. Ya, saya dan teman-teman membuat video itu bertemakan keharmonisan dengan alam. Keharmonisan dengan alam. Oke. Apa yang disampaikan di situ di gambaran sederhananya lagi kira? Kita harus menjaga alam. Menjaga alam. Oke.
mengajarkan kepada anak muda di sana jangan sampai lupa ke adat dan tradisi yang ada di sana gitu. Oke, ini luar biasa ya pesan yang mendalam ya bahwa keharmonisan kepada dengan alam ini tidak menghilangkan tradisi gitu ya. Oke, walaupun di sana ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan kriya, tapi harus tetap menjaga keharmonisan ya, dan juga ada tradisi. Nah, ini luar biasa. Makanya teknologi bisa masuk juga ya dengan tradisi yang pegang. Nah, ini bagaimana peran Patriot bisa mendorong mereka bisa punya inovasi seperti itu atau karya seperti itu kira-kira? Lebih ke menjalankan tiga fungsi Patriot dan tidak lepas dari 5 KPI itu, Pak. Jadi terkait integrator, akselerator dan komunikator itu dijalankan. Kebetulan DPMD mungkin ada kegiatan lomba cerita desa, ya Patriot Desa melakukan tugasnya di sana gitu dari 3 KPI itu. Entah itu memfasilitasi untuk editing videonya karena keterbatasan alat, mungkin Jakit dan kawan-kawan bisa memakai laptop dari saya juga. Jadi lebih ke apa ya, kita berkolaborasi gitu karena lagi-lagi tidak dapat pemberdayaan atau sebuah karya itu tidak dapat dikerjakan satu orang gitu, Pak. Nah, sebelumnya Kang Jakit sudah pernah membuat seperti ini sebelum kenal Patriot gitu? Atau memang pada saat setelah ada kenal Patriot jadi bisa bikin video dan sebagainya itu? Kalau bikin video sudah dari dulu ya. Kalau ikut-ikut lomba sudah ada Patriot baru ikut. Jadi sebelumnya sih sudah punya ketertarikan untuk membuat video. Pakai HP atau juga ada kamera tertentu sebelum ada dengan kamera? Sudah pakai kamera. Wow. Tapi ada yang unik, Pak. Oke. Selama kita ikut lomba beberapa kali, kita nggak pernah pakai alat sendiri ya, Kit? Iya. Ini pakai alatnya minjam kita. Okay. Dan alhamdulillah tahun kemarin 20 besar satu Indonesia, 20 besar di BBI Kemenang, dan tahun sekarang alhamdulillah juara 1 di Jabar. Nah, jadi keterbatasan alat tidak menjadi soal untuk tetap berkarya dan berprestasi ya. Yang penting itu kita ada upaya gitu ya, dan ada di dalamnya sesuatu yang ingin disampaikan ya, sebagian dari kreativitas dan lain sebagainya. Itu luar biasa nih. Baik, warga Jabar semua, ini adalah gambaran salah satu sepak terjang Patriot bersama dengan local championnya untuk desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Ya. Nah, ini hanya sebagai salah satu gambaran saja. Nah, di Kabupaten Sukabumi itu warga Jabar ada 25 desa yang di dalamnya ada Patriot yang mendampingi para LC. Nah, tetapi sampai dengan akhir program ini ada 23 karena ada 2 yang resign ya. Nah, ini mencakup 15 kecamatan ya. Dan saya sedikit memberikan gambaran, ada beberapa highlight lain yang juga menghasilkan karya-karya Patriot bersama dengan local championnya ya. Nah, misalnya di Pasir Baru ya, ini juga masih kecamatan Cisolok ya. Di situ ada juga BUMDes Karya Mandiri ya kalau tidak salah namanya, itu menjadi juga sebagai lokomotif ekonomi desa yang memasarkan beberapa produk UKM dari binaannya, yaitu misalnya cai cuek, asin crispy, juga di situ ada minyak cengkeh, dan juga menyelenggarakan POB ya, untuk pembayaran misalnya listrik dan sebagainya. Nah, satu sisi yang lain juga yang menarik adalah ternyata pengelola BUMDesnya itu adalah difabel, dan juga ada salah satu dari Wirloknya yang juga difabel yang bisa menghasilkan karya, diantaranya ini ya. Ini dari hasil karya Wirlok dari Pasir Baru, luar biasa. Ini replika dari perahu ya, yang tidak semua orang juga bisa ya. Oke, selanjutnya di Taman Jaya. Di Taman Jaya ada gerakan literasi ya. Di situ ada gerakan mengajar desa bersama dengan relawan-relawan dari luar yang membantu
anak-anak ya, remaja untuk mendapatkan edukasi fun learning ya. Ada a day with book di situ, kemudian juga ada UKM-nya yaitu abon ikan. Ini luar biasa. Oke, Tegal Bulat, di Gol Bulat juga ada gerakan literasi. Di situ ada taman karakter PAUD dan parenting ya. Ini mengkombinasikan antara pendidikan karakter untuk anaknya dan juga parenting untuk orang tuanya. Dan di situ juga ada pertanian organik, ada keripik bodogol pisang ya, dan enye ya. Sedangkan di Taman Sari Cikidang itu ada LC yang sosial budaya, yaitu pencak silat dan mengembangkan tepung mokaf. Nah, sedangkan di Palasari Hilir ya, di situ ada pemanfaatan sampah atau limbah telur menjadi tepung kalsium ya, dengan dibikin brand telur yuk ya. Kemudian juga ada boneka Deparka dan juga ada UKM keripik dari singkong. Nah, itulah mungkin hanya sebagian dari hasil-hasil dampingan dari para patriot Desa Sukabumi, dan tentu masih banyak lagi. Baik, karena waktu juga ya, kita cukupkan sampai di sini bincang-bincang kita dengan Patriot Desa Sukabumi yang pada kesempatan ini diwakili oleh Desa Sinar Resmi. Baik, para pemirsa wargi Jabar, mungkin cukup sekian ya kami bincang-bincang bersama dengan dua orang yang luar biasa ini ya. Satu perwakilan dari Patriot Desa, yang satu dari Local Champion Sukabumi. Dan kita tentu akan terima kasih ya, atur nuhun Kang Deki, Kang Jeket ya, sudah hadir di studio kita, dan ini menjadi bukti bahwa kita bisa berkarya walaupun tinggal di desa ya, dengan karya yang ternyata luar biasa, bisa dihargai sampai tingkat Jawa Barat, dan insya Allah nanti akan bisa tingkat nasional barangkali ya. Baik, kami undur diri ya. Sampurasun untuk wargi Jabar. Salam dari kami, salam merdesa. Merdeka dari desa, Jabar juara. Jabar juara. Sirna Resmi Jaya, Jabar juara. Sukabumi Jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq.